Masih, Assalamualaikum apa, masih warahmatullahi aktif apa masih wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Bu Tuti di sini. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Selamat datang ya yang baru gabung di channel ini, yang baru aja nemuin channelnya Bu Tuti. Selamat datang, semoga kalian betah. Di video kali ini aku ajak teman-teman untuk melihat kegiatan aku ya. Bikin pesanan juga bikin kue-kue yang akan aku titipin di warung. Nah, jam kerjanya ini mulai dari subuh ya, sekitar jam 2 teman-teman. Untuk hari ini kebetulan aku nggak bikin banyak penuh ya teman-teman, karena memang agak capek sedikit, jadi cuman bikin sedikit saja. Simak setelah yang satu ini. Jadi rutinitas aku seperti biasa, bangun di jam 1.30, kemudian, sholat sebentar ya teman-teman sambil ngaji-ngaji sedikit. Pas biasanya di jam 2 udah selesai, nah baru masuk dapur. Nah, ini kemarin kebetulan isian untuk sosis Solo habis, juga isian risoles habis. Jadi hari ini nggak bikin, risoles teman-teman, hari ini cuma bikin sosis Solo. Jadi aku ngebut untuk bikin isiannya. Tadi direbus dulu ya ayamnya, dadakan pula bikinnya di pagi hari. Nah, kemudian setelah ngerebus ayam, aku tinggalin dulu, kemudian ngeracik untuk bikin donat. Aku akan pakai mixer, duduk ya teman-teman, standing mixer supaya nggak terlalu berisik. Karena kalau pakai hand mixer biasanya suaranya memang agak-agak ngegeder gitu ya teman-teman. Kalau pakai standing mixer ini tuh nggak ada suaranya, ini super silent. Ini aku pakai Wilmark, teman-teman bisa beli di Tintin Rainer TBK. Ini nggak ada suaranya beneran loh. Mau kecepatan tinggi, mau kecepatan rendah, nggak ada suaranya, cuma bunyi kletuk-kletuk, itu pun hantaman dari adonannya di dinding baskomnya. Nah, kemudian kita tinggalin aja dia muter-muter sendiri. Ini persiapan untuk bikin apa namanya, bumbu dari ayam ya, teman-teman. Sambil aku manasin air untuk bikin kopi biar melek matanya, nggak ngantuk kan. Sepertinya ini ayamnya sudah empuk dan cukup layak. Kita matikan api kompor, kita akan olah untuk bumbu dari isian sosis Solo ini. Bumbunya seperti biasa, sederhana sekali. Untuk bikin satu dada itu teman-teman seperti yang teman-teman saksikan di sini, cuman memakai sekitar 2 atau 3 siung bawang putih, kemudian memakai 5 siung bawang merah yang dicincang halus ya. Kita ngopi dulu. Teman-teman sukanya kopi apa? Suka kopi yang 3 in 1 atau kopi kopi pekat, kopi asli? Kalau aku biasanya kalau mood-moodan ya, kadang sukanya kopi pekat, kadang sukanya juga kopi yang ada susunya gitu. Yang penting harus ngopi bangun tidur. Nah, ini ayamnya kita akan iris-iris dulu ya teman-teman, seperti biasa diiris-iris dulu. Biasanya aku tuh minta potong ke penjual ayamnya, cuman ini kelupaan jadi dibungkusin aja ayam dada, satu dada gitu. Jadi harus diiris kembali saat sudah matang seperti ini. Kemudian diulek. Supaya apa diulek, Bu Tuti? Nah, ini supaya ayamnya itu jadi halus ya, jadi kayak suiran ayam gitu teman-teman. Jadi dia nggak akan menggumpal saat dimasak. Kemudian aku ini siapin kentang, nggak banyak-banyak, 1 biji kentang aja untuk membuat kueku nanti ya teman-teman. Setelah selesai untuk membuat dagangan, dagangan untuk dikirim ke warung, aku akan membuat kueku, pesanan kueku. Kentangnya kita rebus, kemudian di sebelahnya kita olah bumbu sosis Solo. Kemudian setelah bumbu bawang merah, bawang putihnya wangi, terus agak kering, kita masukkan daun bawang. Daun bawangnya digoreng dulu sampai layu ya teman-teman. Sampai layu, kemudian baru masuk ayam dan ditambahkan bumbu-bumbu bubuk seperti garam, gula,
kaldu bubuk juga, pakai lada juga ya. Kalau teman-teman mau pedas isian sosis Solo, pakai aja cabe seperti biasa, cabe. Jadi dia isiannya akan terasa pedas. Nah, ini langsung aja setelah matang kita tampung di baskom. Kemudian aku langsung cuci untuk penggorengan yang tadi bekas bikin sosis Solo. Seperti biasa kayak udah kebiasaan gitu ya teman-teman. Kayak udah jadi tabiat kalau selesai masak-masak apapun gitu mesti aku langsung lari ke sini ya buat nyuci. Jadi alhamdulillah nggak pernah punya cucian banyak setelah bikin bikin kue, ya udah nggak nyuci-nyuci lagi teman-teman, karena memang kayak gini. Nah, aku tuh mau setiap saat tuh ya nyuci piring, nyuci apapun yang ada di wastafel gitu aku cuci aja teman-teman. Kayak fobia lihat cucian yang banyak ya. Dan juga kalau lihat sink yang berminyak juga aku risih teman-teman. Jadi harus setiap saat, setiap habis nyuci itu aku gosok aja semuanya. Aslinya boros air dan bayar air juga jadinya mahal teman-teman. Oke, tinggalkan cuci mencuci. Kita lihat ini donatnya sudah kalis elastis, sudah window pane teman-teman. Setelah tadi dibiarin aja dia sendiri muter-muter, kurang lebih 15 menit. Di sini aku bikin gak banyak, bikinnya cuman 300 gram teman-teman. Hanya untuk jualan di warung aja ya. Beda dengan dulu ya saat punya toko teman-teman. Kita kembali lagi ke masa lalu, cerita-cerita dikit ya. Waktu punya toko itu aku bikin donat tiap harinya itu bisa sampai sekilo lebih teman-teman. Itu tiap hari itu aku bikin donat segitu. Terus bikin kue-kue yang lain juga. Total bisa bikin kue itu sehari di etalase itu bisa sampai 15 macam gitu. Aku bikin sendiri, dibantu juga sama suami, dibantu juga anak-anak ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke basic, bikin kuenya sedikit-sedikit karena hanya akan dititip di warung. Nah, ini donatnya udah jadi teman-teman. Kita rounding dulu ya. Udah ditimbang tadi sebanyak 33 gram. Ini donat aku jual dengan harga 3.000. Menurut teman-teman kemurahan atau kemahalan? Aku tuh coklatnya tuh pakai Sputnik ya. Kemudian apa namanya? Kalau selainya itu aku pakai tulip, merek tulip itunya, apa namanya, selainya. Kadang juga kalau nggak ada merek tulip, pakai merek yang lain yang sejenisnya seperti itu. Kalau pakai ada yang merek Elmer gitu ya teman-teman, itu terlalu encer bagiku itu jadi susah untuk memang enak rasanya tapi terlalu encer. Jadi cuman pakai beberapa kali aku udahan aja makainya. Nah, di sini kentangnya sudah matang dan juga kegosongan teman-teman. Keasikan kerja, jadi dia gosong enggak ya, cuman airnya sudah habis aja. Donatnya udah selesai kita rounding, kemudian kita tambahkan, gulingkan di terigu supaya enggak kering. Karena nanti ini aku mau oven ya teman-teman. Aku mau proofingnya di oven. Biar cepat seperti biasa kan kalau pagi-pagi itu rusuh kalau kita enggak persiapan dari sore harinya. Semua dibikin dadakan. Jadi rusuh teman-teman. Aku maksimalkan alat-alat yang ada. Pakai alat yang gede-gede jadinya. Iya, aku ingin tahu dong teman-teman, sekarang ini kegiatan teman-teman apa aja sih? Sharing di komen ya. Aku benar-benar ingin tahu teman-teman usahanya apa. Kita berbagi ya. Kalau jualan bikinnya apa aja di pagi hari, terus di pagi hari itu bikin berapa macam aja teman-teman. Giliran, dulu tuh aku sering ditanyain seperti itu. Sekarang aku yang kepo ya, aku yang kepo ingin teman-teman cerita di kolom komentar tentang usaha teman-teman sekarang ini. Ya, apa namanya, kita saling berbagi ya. Siapa tahu ada manfaat juga untuk teman-teman nanti yang baca komentar.
Lanjut setelah tadi proofing, ini sudah masuk subuh, jadi aku stop dulu kegiatannya, kita sholat subuh dulu. Jadi supaya tenang kalau kerja. Kalau di nanti-nanti itu malah jatuhnya tuh bingung sendiri karena sudah siang kok belum sholat gitu teman-teman. Nah ini setelah sholat langsung kita lanjutkan kegiatan tadi untuk membuat kulit sosis Solo. Nah di sini totalnya aku ingin membuat sosis Solo sebanyak 60 biji ya teman-teman. Untuk jualan juga untuk pesanan. Jadi kalau untuk 60 biji itu menggunakan 1 kilo terigu. Untuk 1 kilo terigu itu menggunakan 4 butir atau 5 butir telur ya teman-teman. Nah tadi tuh aku sudah bikin ya, sudah bikin dadaran untuk sosis Solo. Tuh lihat teman-teman, lihat sendiri. Dan ini juga aku di sebelahnya, langsung aja aku bikin untuk dadaran dadar gulung yang berwarna ungu. Warna ungunya dari apa Mbak Tuti? Nah ini warna ungunya cukup dari pewarna aja ya teman-teman, yang merek kupu-kupu yang warna ungu, terus aku tambahin juga dengan warna merah tua. Food grade ya teman-teman, ininya apa pewarnanya, jangan khawatir. Jadi aku ini bikin dadaran-dadaran semuanya dulu, rencananya nanti baru aku isiin ya teman-teman. Jadi dadaran untuk sosis Solo sudah selesai, isian sosis Solo juga udah selesai, donatnya juga lagi di proofing, dan ini sudah masuk di jam 5 pagi. Sebenarnya belum belum apa-apa ya teman-teman. Ini kayaknya kalau diramal-ramal ini bakalan sedikit telat, sedikit keteteran, sedikit kesiangan. Nah, ini di sebelah selama masih ngedadar aku bikin apa namanya, mau ngegoreng donat, teman-teman. Kita langsung aja, ini tadi sudah di-proofing di oven ya, teman-teman. Ovennya di suhu yang paling rendah. Suhu yang paling rendah, kemudian meskipun di oven suhu paling rendah itu dia tetap panas, aku takut itunya mati raginya. Jadi pintu ovennya aku buka sedikit, teman-teman. Begitu caraku untuk memproofing roti-rotian atau donat di dalam oven. Jadi pintu ovennya sedikit dibuka supaya nggak terlalu panas ya. Nah ini donatku jadinya montok teman-teman, lihat. Ini 33 gram segede ini, segede telapak tangan. Setelah diangkat kita ketrukin sedikit supaya dia kokoh ya, nggak limpes. Terus kalau teman-teman mau goreng donat, isinya jangan terlalu banyak-banyak ya. Kasih kesempatan donatnya itu bergerak gitu loh. Kalau terlalu berdesakan itu dia nggak, white ringnya itu keganggu ya teman-teman. Untuk timbul white ringnya itu terganggu. Nah, jadi harus dikasih lowong satu satu daerah donat. Apa ya? Ya pokoknya dilowongin lah satu. Ini setelah dingin, aku langsung aja isi dengan selai teman-teman. Dioles rata di permukaannya dengan pisau, dengan sendok bebas. Kemudian celupin di mesisnya. Seperti ini caraku membuat donat mesis teman-teman, pakai selai coklat ya. Nah ini dikasih dulu toppingnya, kemudian baru kita nanti bungkus-bungkus pakai plastik. Ini separuh udah jadi teman-teman, tapi nggak dikirim ke warung. Ini ada yang nge-WA tadi ngebel ya. Bu Tuti bikin apa aja? Bu Tuti bikin apa aja? Ih mau dong 5-5, ih mau dong 10-10. Akhirnya teman-teman, akhirnya aku tuh nggak ngirim ke warung jadinya. Coba bayangin, karena apa? Ya udah di-booking duluan. Sebenarnya gini nih aku juga nggak terlalu suka teman-teman, karena apa? Rencananya itu kan dikirim ke warung, terus tiba-tiba disabotase gitu sama teman-teman yang dadakan nge-WA.
Ya jadi kasihan kan langganan yang di warung, pasti juga aku dimarahin loh sama ini, apa namanya, pemilik warungnya. "Bu Tuti kenapa nggak titip? Aku capek dengerin orang nanya terus, mana kuenya?" Begitu. Aduh, ya sudahlah, tapi mau gimana lagi, masa ditolak? Ya enggak lah, kan nggak kita dapat cuan, kenapa harus ditolak kan? Bener aja teman-teman, ini udah siang banget, ini udah kesiangan. Kita beresin dulu areanya, kemudian kita akan membuat kueku. Seperti biasa kita cuci dulu ya, apa namanya, wadah-wadah yang tadi kita pakai. Ini kentangnya kita ulek dulu teman-teman, kita haluskan ya, udah dingin kentangnya juga. Tapi syukurnya kentangnya tuh kualitas bagus, jadi empuknya juga bagus ya teman-teman. Jadi kita akan ulek aja. Aku minta maaf untuk teman-teman, aku tuh lupa membersihkan, apa namanya tuh, membersihkan lensa kameranya jadi buram seperti ini. Tadi tuh mungkin kena panas ya, kena panas, apa namanya tuh, kena panas uap panas atau apa gitu. Aku lupa membersihkan jadi agak-agak buram sedikit. Nah, ini kita bikin kueku ya, teman-teman, kueku manggis. Kasih gula sedikit. Nanti takarannya aku kasih di takarannya. Resepnya aku sisipin di description box ya buat teman-teman. Di sini aku memakai tepung beras juga sedikit, juga memakai tepung ketan, juga ada garam, ada gula, terus ada kentangnya. Dan ini si Emeng sudah menanti. Jadi ini ceritanya gini teman-teman. Ini meong ini entah dari mana. Dulu tuh nggak ada meong di rumahku, nggak ada meng di belakang. Pokoknya aman dari meng-meng. Kita mau buka pintu juga aman pisan. Suatu hari itu kan pintu kebuka ya, ikan asin yang aku beli itu hilang, terus makanan juga berserakan di bawah. Ternyata ada meong. Kayaknya si Emeng ini terjebak teman-teman. Dia mungkin turun dari atas ya, dari atap gitu. Terus nggak bisa naik lagi karena memang di belakang rumahku itu sungai teman-teman. Jadi nggak ada jalan keluar. Aku tuh udah berusaha kemarin mancing dia untuk pindah ke depan gitu loh. Aku bawa ke depan biar dikeluarin. Malah berontak, malah takut rumahku babak belur jadinya. Nutup pintu tuh, dia mau keluar malah, heboh pokoknya. Jadi ya aku biarin aja lah dia di belakang. Hidup survival sendiri. Tapi aku kasih makan 3 kali sehari tetap. Ikan pindang, kadang apa aja. Oke, kita balik ke adonan. Adonan kueku kita banjur dengan air panas. Dengan sedikit air panas aduk-aduk dulu sampai dia teksturnya agak seperti pasir gitu ya. Kemudian baru tambahin santan dan diaduk menjadi adonan seperti ini. Kita bagi dua, yang satu akan berwarna ungu, yang satu akan berwarna putih. Harus ditimbang sama rata ya teman-teman. Harus ditimbang ini supaya nggak ada yang adonannya kelebihan maupun ada yang kekurangan. Di sini aku tambahkan warna ungu, juga aku tambahkan sedikit warna merah tua. Nah, caranya untuk membentuk kue manggis, kita ambil adonan putih, kemudian kita beri isian ya teman-teman. Isian kueku itu aku ada stok kemarin, lumayan jadi nggak heboh, nggak sibuk bikinnya. Nah, ini kita tambahkan dengan isian, kemudian nah geret-geret seperti ini untuk membuat motif buah manggisnya ya teman-teman. Setelah semuanya terbentuk motif buah, isiannya itu yang putihnya, kita akan isi kulit manggis. Kulit manggis itu dari adonan yang warna ungu tadi, teman-teman. Yang warna ungu kita bulatkan, pipihkan, kemudian kita tempelin aja di luar. Gampang bukan bikinnya, nggak susah beneran teman-teman, nggak susah nggak bikinnya, sepertinya aja susah ya, sepertinya aja repot gitu, padahal enggak sih. Nih, seperti ini tuh untuk bikin kulitnya, kulit luar manggisnya tuh cuman ditemplokin seperti ini aja.
Yang susah itu kalau teman-teman, sudah merasa nggak bisa dari awal, itu tuh yang susah. Nah, kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 10 menit. Selama pengukusan 10 menit itu buka tutup, jangan lupa ya tutup langsungnya supaya, menjaga bentuk dari kuekunya. Ini sudah matang teman-teman, aku letakkan di mika ukuran 7C kemudian nanti di heater. Ini terus terang masih panas ngebul langsung sudah dimasukin ke mika karena udah ditunggu sama Akmal yang akan menjemput kue ini. Nah, oke teman-teman, selesai pesananku untuk hari ini. Terima kasih ya sudah menemani aku. Sampai jumpa di video-video Bu Tuti yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.